Aduh, sedih sih gue ini, kecewa sih gue guys. Parah banget ini guys. Akhirnya datang juga ke Indonesia, dan selamat datang di channel Glorious Wings untuk kalian semua. Dan kembali lagi bersama gue Billy di konten review mainan. Dan kali ini gue excited banget ya, yang gue tunggu-tunggu dari tahun lalu akhirnya datang juga, yaitu SAF Ultraman Ginga Ultraman New Generation Star Version ya. Kenapa gue mau beli ini? Karena gue cukup suka dengan desainnya yang menurut gue keren banget, futuristik dan ganteng gitu. Karena di Eugen ini menurut gue ini salah satu yang terbaik desainnya ya. Apalagi bagian kristal-kristalnya gitu. Dan pastinya yang gue tungguin adalah bagian clear partnya ya. Dan harusnya dibanyak nih di sini nih. Ya udah, ini sudah datang, mari kita review dulu boxnya. Dan seperti biasa lah ya, SAF itu gambar Ultraman-nya di sini. Dan ini Ultraman-nya udah kelihatan. Dan di sebelah kanannya ini ya gambar SAF-nya, terus namanya. Sebelah kiri kosong, bagian belakang ini option partnya kita dapat Kousen ya. Keren banget nih, gue suka nih. Kalau dapat Kousen gue suka. Ya New Generation Star emang selalu dapat Kousen ya. Walaupun gak dapat senjata. Kayaknya New Generation gak pernah dapat senjata deh. Terus ini pose-pose yang dipakai ya, satu pose doang nih, mungkin pose andalannya Ultraman Ginga. Terus ini ada Ultraman Ginganya. Bagian atas kosong, bagian bawah seperti biasa, cuman ada Ultraman Ginganya. Ya udah, kita buka di sebelah sini. Gue sukanya buka di sebelah sini. Bentar. Oke, ini senjata keramat kita sudah datang. Mari kita buka. Oke, sekarang dia ada fix jadi mainan second dan harganya sudah turun. Oke, langsung kita buka guys. Nah, dan ini gue beli ini di Hobby Japan ya, toko favorit gue ya, toko andalan gue itu. Oke, ini Ultraman Ginga udah buka, dan gue juga dapat bonus. Gue lupa nih, gue dapat bonus juga Ultraman card ya, Ultra card. Kita buka dulu aja kali ini. Nah, siapa tahu kita dapat yang mahal bisa dijual, tapi kayak Ultra card nggak bisa dijual ya. Kayak harganya murah kayaknya. Loh, ya sebiji doang. Ye, ya udahlah, makasih banget nih. Jarang-jarang dapat bonus. Gue nggak tahu sih dapatnya dari sananya emang atau dari si Hobby Japannya. Tapi yaudah, thank you. Oke, ini penampakan Ultraman Ginganya ya. Sedap nih. Kita langsung aja buka guys. Aksesorisnya lumayan lah, walaupun bukan yang super banyak banget. Namun juga reguler gitu. Nggak dibikin premium Bandai ya, udah bersyukur guys. Oke, langsung aja kita buka. Ini dia Ultraman SAF Ultraman Ginganya. Cakep banget. Ini kita buka dulu ini segel-segel plastiknya ini. Segel-segel. Ini gue seneng banget akhirnya datang guys ya ke Indonesia. Gue udah nungguin lama sih ini. Dari tahun lalu gue udah nungguin. Semoga gue dapet yang bagus ya. Oke. Nah, sudah jadi mainan second. Oke, langsung aja kita bahas ke poin pertama. Desain. Oke, desain Ultraman Ginga ini yang seperti gue bilang udah mantap pol ya. Jadi kita cek detailnya aja, apakah mirip banget dengan yang aslinya. Sudah kelihatan bagian kepalanya. Waduh, gue baru sadar guys. Wah, ini sih mengecewakan ya. Aduh, sedih sih gue ini, kecewa sih gue guys. Parah banget ini guys. Bagian kepalanya ini guys, kita bisa lihat ya nih. Gue kirain bakal clear part ya, ternyata bukan guys. Ternyata ini dicat guys. Ini tuh dicat aja gitu. Ini cuman dicat guys, bagian biru-biru di sini. Aduh, padahal warnanya sama dada. Padahal di gambar promosinya warna di dadanya sama di kepalanya itu sama banget guys. Jadi gue kira itu bakal clear part ya.
Ternyata bukan. Padahal yang paling gue suka tuh emang bagian kepalanya sama di bagian dadanya. Gue kira bakal clear part guys. Tapi ya udahlah ya. Mau gimana lagi? Nama juga mainan. Kita lanjut lagi. Walaupun gue masih tetap suka nih. Desainnya bagus banget. Oke. Bagian kepalanya. Kita bagian kepalanya. Bentar. Nah. Wih, matanya sih keren ya guys. Nah, matanya udah pasti clear part. Kalau SAF terus kelihatan tuh kayak ada bentuk-bentuknya kristal-kristal gitu. Terus bagian belakang kepalanya juga sama ya. Cakep ya. Warna merahnya dapat banget ini ya. Mirip lah dengan seriesnya. Terus kita ke bagian dadanya. No, dadanya nih clear part nih guys. Gue suka nih. Sayang banget kepalanya nggak clear part. Terus color timernya. Oke, color timernya sama juga. Cakep, ini lumayan cakep. Walaupun agak biru ke putih-putihan gitu ya warnanya ya. Tapi nggak apa, bentar. Gue atur lampu gue dulu. Bagian dada, dan kita bisa lihat nih ya. Bagian-bagian desain dari Ultraman Ginga ini campuran dari merah dan silver. Terus ada biru-biru bagian kristalnya doang. Biru itu cuma bagian kristalnya doang ya. Tuh, ini berbentuk banget ya, kelihatan nih ototnya tuh guys. Detailnya cukup oke banget. Dan kayak gue nggak dapet yang cacat sih ya. Oke, kita lihat dari sebelah sini. Gue berharap ini clear part, ternyata enggak ya. Gue nggak tahu ya versi pertamanya itu bagian kepala clear part nggak ya. Mungkin kalau kalian udah punya, kalian boleh komen di bawah. Nah, di sini clear part ya. Bagian yang gue wajib ya. Ini transparan gitu guys. Bagian tangannya, nah gitu dong. Harus clear part semuanya bro. Ini Ultraman Ginga ini. Dewanya Ultraman kalau di seriesnya. Oke, di bagian kaki juga sama ini. Ini juga clear part ya. Walaupun kayak gue dapet yang ada hitam-hitamnya ya. Oh, nggak ada. Kotoran ternyata, aman-aman. Oke, no, aman, clear part semuanya di bagian kaki. Yang penting-pentingnya udah clear part. Wah, ini desainnya walaupun ada beberapa bagian yang dicat yang bikin gue kecewa, jadi gue tetap kasih dia nilai 9 lah. Karena untuk desain Ultraman Ginga ini emang ganteng banget ya. Bener-bener menggambarkan futuristik dari masa depan. Oke, dari desain untuk itu aja sih paling desainnya. Oke, mungkin kita bisa review ini desain dari color timernya ya. Merahnya cukup terang ya. Merahnya cukup terang walaupun masih sedikit pink kelihatannya. Oke, bentar. Kalau taruh ke tangan dulu baru kelihatan jelas. Nah, kelihatan gak sih guys? Nah, lumayan ya, cakep, gue suka. Dia ini ya tipe-tipe yang kayak kosong aja di dalamnya gitu. Jadi nggak banyak kristal atau apa. Padahal gue berharapnya kayak ada kristal-kristal gitu loh. Terus mungkin kita bisa cek desain dari Kousennya. Oke. Nah, Kousennya kayak gini aja sih guys. Tapi lumayan cakep nih kalau kena lampu ya tuh. Kayak menyala gitu guys, kena cahaya. Tuh, woi, keren ya. Nih, mantap ya tuh. Oke, I see. Nah, terus bagian di sininya ke hijau-hijauan kristal gitu ya. Oke, untuk gitu aja sih desain dari Kousennya. Udah, kita ke aksesorisnya. Aksesorisnya sih kalian udah bisa lihat ya dari tadi ya. Cuman tangan aja nih sih. Tangan relax hands kayak gini. Option part yang basic aja. Terus ada sama ini juga relax hand ini. Oke, banyak buat relaxnya tuh wajib kayaknya ya. Nah, kayak begini. Terus kita juga dapat untuk terbang. Nah, untuk terbang ataupun untuk Kousen sepertinya. Terus lanjut lagi nih, terakhir tangannya, option part tangannya. Itu begini aja, tangan relax hand. Nah, ini kayak baru bener relax hand. Ya, kalau salah kalian bisa bantu komen-komen di bawah lah guys. Gue masih pemula, subscriber aja nggak nyampe 10.000 gitu. Nah, ini opsi part terakhirnya dapat Kousen yang paling bagus ya. Di sini untuk aksesorisnya Kousennya aja, tapi Kousennya pendek banget ya, tanggung banget gitu rasanya, kayak panjang dikit keren gitu. Oke, Kousen tadi kita ada review detail kayak gimana. Oh, gue baru tahu bentuk tangan Ginga kalau Kousen tuh miring guys tangan.
Nah, kalian bisa lihat tuh. Tuh, miring gitu ya. Gue baru tahu apa punya gue dapat yang cacat pabrik. Kalian mungkin bisa komen juga di bawah, guys. Yaudah, untuk aksesoris sih nggak banyak ya, cuman itu doang. Sama kalau timer tadi gue juga tunjukin. Jadi nggak perlu di review lagi lah ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke poin ketiga. Artikulasi. Apakah ada peningkatan? Tapi menurut gue sih kayaknya artikulasi mah sama-sama aja nggak sih SAF tuh. Udah full artikulasi gitu. Jadi udah nggak perlu diragukan lagi nih. Tangannya sampai kemana? Segini enak banget ya tangannya. Terus kepala udah pasti bisa putar 360 derajat lah. Yang simple gitu mah. Cuman bagian atas nggak bisa ya kepalanya. Dia nggak ngikutin kayak arc ataupun blazer ya. Jadi kepalanya tuh nggak bisa ditarik, guys. Gue cerita. Nah, copot yang ada kalau ditarik ya. Oke, mungkin kepalanya cuma sampai segitu aja. 360 derajat udah pasti bisa. Oke, untuk artikulasi kepala begitu, tangannya udah gitu aja. Terus apakah ini bisa dimain? Oh, ini ada artikulasi bagian shouldernya di sini. Nah, bagian shouldernya di sini ada artikulasi ya, guys. Nah, cuman bisa nggak nih? Oh, bisa buat didorong jadi kayak gini. Bisa. Kosoku kudasai, wareno nao, Ultraman Z. Beda Ultraman ya. Oke. Di situ shoulder bisa ditarik, guys. Cuman kalau gua sih jarang mainin artikulasinya ya. Karena lecet, males banget beli mahal-mahal, gampang lecet. Oke, shoulder udah bisa, kaki nggak bisa ditarik. Apa gua yang salah? Mungkin kalian bisa komen bawah. Tapi gua udah tarik lumayan kenceng, tapi nggak tertarik ya. Oke, tapi harusnya. Tapi udah gitu aja. Dan artikulasinya nggak upgrade gimana guys ya. Menurut gue malah kalah dibanding Arc maupun Blazer artikulasinya. New Generation mah lebih ke sebelum Arc ya. Mungkin ke Decker lah itu. Artikulasinya masih sama sih, nggak ada perbedaan. Yang kepala nggak bisa ditarik ya. Udah gitu aja sih untuk artikulasi mah. Pasti begini aja tuh. Bagian kaki begini aja, terus bisa menendang segitu. Bagian di sini juga artikulasi yang biasa aja. Kalau artikulasi gue tuh mas review karena nggak ada peningkatan yang gimana guys. Dan buat gue yang cuman pajang biasa doang, nggak fungsi artikulasi gitu loh, nggak banyak gitu bisa di gerakin juga, nggak banyak yang bisa gue pose juga gitu. Yaudah kalau gitu artikulasi udah. Kita lanjut ke poin terakhir. Ultraman Ginga. Kesimpulannya, ini worth it gak buat dibeli? Worth it gak buat dibeli? Menurut gua untuk harganya yang sekarang belum setimpal lah dengan apa yang didapat, guys. Karena apa ya? Entah kenapa rasanya masih terlalu mahal harganya. Mungkin kalau dia turun ke 700 ribu, gue beli di 900 ya. Mungkin kalau dia turun ke 700 udah boleh kalian beli sih menurut gue ya. Tapi kalau buat kalian udah fan Ginga garis keras, atau mungkin tinggal Ginga aja yang belum dikoleksi sama kayak gue ya. Gue Ginga belum, Victory belum, JIT belum, RB belum. Nantilah kalau like ini nyampe 2000 gua beli kali langsung Victory-nya ya, kalau nggak JIT. Oke, yaudah makanya kalian bantu like, guys. Nah, kesimpulannya ini, kalau lu fan Ginga garis keras lu wajib beli. Kalau lu mau lengkapin juga lu wajib beli. Tapi kalau lu udah punya yang versi pertama dan masih bagus-bagus aja, kayaknya nggak perlu beli sih ya. Karena perubahannya nggak terlalu banyak, cuman mungkin seinget gua ya, yang Ginga versi lama itu gampang rusak. Nah, mungkin ini bisa jadi pilihan yang tepat buat kalian. Tapi karena ini reguler, menurut gua kalian harus sabar aja sih. Kalau nggak butuh-butuh banget, kalian tunggu harganya agak turun. Karena sekarang masih cukup mahal. Linknya akan gue taruh di deskripsi tentunya, guys. Kalian juga bisa, mungkin kalau ada di TikTok gua, kalian bisa beli lewat keranjang koin di TikTok gua ya. Oh ya, jangan lupa kalian juga boleh follow sosmed gua ya, ada IG dan juga TikTok. Baru dua itu aja ya. Kalian juga bisa follow di sana. Tentu konten di sana dan di YouTube akan ada yang berbeda ya.
Jadi punya eksklusif kontennya masing-masing dan kalian bisa nikmatin lah di sana. Bolehlah kalian follow-follow, oke? Jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya guys di sini. Yaudah, menurut gue segitu aja dan overall gue kasih rating ini 9,7 aja per 10. Udah cukup bagus. Gue bakal kasih 10 kalau kepalanya clear pak, serius, gak bohong gue. Karena desain Ginga tuh mantap banget ya. Walaupun masih bagusan desain Blazar. Jadi banding-bandingin bang, nanti lu digebuk. Oke, baik. Kalau gitu kita fokus ke Ginganya aja. Dan udah gini aja sih. SAF gue udah banyak review SAF. Dan gak ada yang bisa bikin gue kayak terpukau sesuatu yang baru. Belum ada fitur yang baru ya. Masih gini-gini aja SAF, emang cuman buat dikoleksi aja. Tapi harganya masih terlalu mahal. Dan ya udahlah. Paling gini ya guys, gue suka beberapa bagian di sini dan udah itu aja. Yaudah, daripada banyak bacot gue dan kalian bosan, yaudah kita akhiri dulu video ini dan kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Gue Billy dari channel Glory Swing, signing out guys. Bye bye.